Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Pendeteksi dini kelainan jantung berdasarkan gelombang EKG dengan sistem IoT berbasis machine learning. Perkenalkan, saya Tristan Rizky Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 2106 0119 130095 dengan subtopik pertama yang berjudul Rancangan alat deteksi kelainan jantung dengan analisa hasil EKG berbasis machine learning. Dan perkenalkan, saya Tobias Kusuma Wibowo dengan nomor induk mahasiswa 2106 0119 130107 dengan subtopik yang kedua yaitu perancangan sistem peringatan dini berbasis IoT pada deteksi kelainan jantung. Berikut merupakan diagram alir dari subtopik pertama. Pada tugas akhir ini menggunakan ESP32 sebagai microcontroller, AD8232 sebagai sensor untuk mendeteksi aktivitas jantung, algoritma Hamilton segmenter untuk ekstraksi fitur, support vector machine nonlinear dengan kernel radial basis function sebagai model machine learning. Langkah pertama, kita pasangkan probe dari sensor AD8232 pada tubuh pengguna seperti pada gambar berikut. Setelah probe diletakkan pada posisinya, sensor akan menerima impuls listrik dari tubuh. Setelah impuls listrik diterima oleh sensor, kemudian data dilanjutkan ke ESP32. ESP32 mengirimkan data yang diterima ke sistem deteksi. Sistem deteksi yang dipakai dibuat menggunakan Python. Setelah data diterima oleh sistem deteksi, data harus diubah dahulu menjadi format WFDB atau Waveform Database. Pengubahan format ini bertujuan agar data yang masuk memiliki bentuk yang sama dengan database yang digunakan untuk membuat model machine learning. Setelah format data diubah, selanjutnya yang dilakukan adalah mengekstraksi fitur dari data hasil pembacaan aktivitas jantung menggunakan algoritma Hamilton segmenter. Pada algoritma ini terdapat 3 tahapan. Pertama, merupakan pre-process. Pada bagian ini dilakukan proses filtering sinyal yang masuk. Proses filtering ini dilakukan dengan membuat sinyal melewati bandpass filter. Selanjutnya, sinyal masuk ke tahap event vector. Pada bagian ini, algoritma mencari titik puncak dan fiducial mark location, di mana titik puncak berfungsi untuk mencari titik R, sedangkan fiducial mark locator untuk melihat apakah bagian sinyal yang dideteksi masih merupakan bagian menanjak dari titik R atau sudah turun. Hal ini dilakukan karena pada proses pendeteksian gelombang EKG sesungguhnya, sinyal tidak selalu berbentuk mulus, terkadang ada noise yang dapat mengganggu pembacaan. Bagian berikutnya adalah QRS Decision Rule. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mengambil keputusan pada algoritma. Apakah gelombang yang telah dilewati sudah terbaca sebagai satu kompleks QRS? Proses ini didasari pada banyak sinyal yang telah masuk ke proses algoritma, sehingga dapat ditentukan apakah sinyal merupakan bagian QRS atau tidak. Berikut adalah contoh gelombang EKG berdasarkan teori. Setelah fitur berhasil diekstraksi, selanjutnya masuk ke proses klasifikasi berdasarkan machine learning model SVM. Model SVM yang digunakan pada pengerjaan tugas akhir ini adalah SVM nonlinear dengan kernel RBF. Model SVM bekerja dengan membagi data ke beberapa bidang, kemudian dipisahkan dengan sebuah hyperplane seperti ilustrasi berikut. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana cara memisahkan dua buah data yang bisa dipisahkan menggunakan hyperplane garis, atau yang bisa dipisahkan dengan 2 dimensi. Garis di tengah menunjukkan hyperplane atau pemisah dari kedua data. Berikut adalah persamaan matematis yang digunakan oleh model machine learning SVM. Pada kenyataannya, sangat sedikit sekali masalah yang dapat dipecahkan dengan model linear. Contohnya pada tugas akhir ini, apabila dilihat persebaran data setelah diekstraksi fiturnya, dapat dilihat bahwa ketika menggunakan SVM linear akan lebih sulit untuk mendapatkan akurasi yang baik. Maka dari itu, diperlukan bantuan kernel untuk mengubah data dari dimensi awalnya ke dimensi yang lebih tinggi. Pada tugas akhir ini digunakan kernel RBF atau radial basis function untuk mengubah data ke dimensi yang lebih tinggi. Persamaan matematis yang dapat menjelaskan kernel RBF ini adalah sebagai berikut. Dataset yang digunakan merupakan dataset yang diambil secara daring dari MIT BIH. Setelah selesai dilakukan klasifikasi dengan model machine learning yang digunakan, kemudian akan muncul hasilnya. Ketika data yang masuk terdeteksi adanya penyakit, maka akan keluar pengguna sakit. Jika sebaliknya, akan muncul pengguna sehat.
Berikut merupakan diagram alir dari subtopik kedua. Pada tugas akhir ini, menggunakan microcontroller ESP32 bersama dengan modul Bluetooth HC05 untuk perekaman dan pengiriman data aktivitas jantung ke server, aplikasi Android untuk menampilkan hasil pendeteksian aktivitas jantung, dan aplikasi backend dengan Node.js untuk menangani setiap permintaan API dan memfasilitasi pengiriman peringatan dini berupa notifikasi email. Langkah pertama pada sistem IoT adalah memastikan apakah pengguna memiliki akun atau tidak. Bila pengguna memiliki akun, maka pengguna dapat melakukan login melalui aplikasi Android, dan bila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat melakukan register terlebih dahulu sebelum kemudian melakukan login. Setelah pengguna berhasil masuk ke dalam akun dengan melakukan login, maka pengguna dapat memilih menu deteksi. Ketika menu ini dipilih, maka aplikasi Android akan memastikan bahwa ESP32 telah terhubung melalui koneksi Bluetooth. Jika ternyata ESP32 belum terhubung dengan aplikasi Android, maka aplikasi akan menampilkan sebuah toast yang berisi peringatan dan meminta izin untuk membuka Bluetooth settings. Pada bagian ini, pengguna diarahkan untuk memastikan bahwa ESP32 telah terhubung dan mengulang kembali memilih menu mulai deteksi. Ketika ESP telah terhubung melalui koneksi Bluetooth, maka ESP32 akan menerima data pengguna dari aplikasi Android sebagai identifikasi kepemilikan data dan memulai perekaman selama 30 detik. ESP32 akan mengunggah data aktivitas jantung yang telah direkam kepada aplikasi backend yang ada pada server melalui protokol HTTP dengan mengakses endpoint API yang telah tersedia. Data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan model SVM untuk mendapatkan hasil deteksi. Saat server telah selesai melakukan analisis, maka server akan mengirim respons berupa kode respon HTTP yang diterima oleh ESP32 dan diteruskan kembali kepada aplikasi Android untuk menandakan bahwa pendeteksian telah selesai. Aplikasi Android kemudian akan mengirimkan permintaan kepada server untuk memberikan hasil deteksi. Server akan merespon dengan memberikan hasil deteksi dan grafik gelombang jantung. Pada akhir proses, terdapat percabangan kondisional mengenai hasil deteksi yang telah dilakukan sebelumnya. Jika hasil deteksi adalah normal, maka aplikasi Android akan menampilkan hasilnya dan proses selesai. Namun, bila hasil deteksi menunjukkan adanya kelainan jantung aritmia, maka aplikasi Android akan tetap menunjukkan hasil deteksi dan aplikasi backend secara otomatis akan mengirimkan peringatan dini berupa notifikasi email. Berikut adalah tampilan alat. Berikut adalah tampilan dari aplikasi.